kelompok seperti biasa, kelompok 1, 2, 3. Kita mulai saja ya. Sudah apa sudah? Oke. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang kelompok 1. Semangat kemerdekaan Indonesia. Oke, mungkin di depan sudah ada ditampilkan mungkin ya. Siap. Oke, Bapak mulai ya. Oke, mungkin Bapak akan membahas tentang latar belakang sang revolusi nasional. Mungkin Bapak minta tolong salah satu untuk membacakan asal keluarga, pendidikan, muda dan karir. Oke. Balik Pak. Oke. Tapi Bapak ada yang jadi apa? Bapak itu. Mungkin ada yang tahu nggak latar belakang sang revolusi? Ada. Ada ya? Tahu Pak. Apa tuh Pak latar belakangnya? Nah, untuk latar belakang itu kayak seperti yang di papan tulis, kayak asal dan keluarga, lahir dari Surabaya, tanggal 3 Oktober 1920, ayah dari kalangan pria dan ibu. Iya. Mohon ya, Apa itu pria ibu? Ibu bapak. Apa itu pria ibu bapak? Sabar tuh Pak. Mungkin Saya mengingatkan Pak. ada yang bisa bantu apa untuk menjelaskan apa? Oh kan bisa bantu Pak katanya Pak. Oke, menguapkan silakan untuk Iya, Pak. Apa tadi Pak? Priayi. Itu adalah seorang bangsawan Pak. Itu nggak ada. Oh bangsawannya anjing. Iya, bangsawan. Marbot Pak, awal marbot Pak. Apa? Kalau marbot priayi Pak. Masih ada namanya. Gama apa Pak? Dokumentasi Kita ya. sebelumnya apa? Jangan Bapak bacakan dulu ya. Saya Pak. Jadi mungkin ada yang tahu nggak pendidikan itu apa? Tahu nggak Pak? Infonya belajar. Oke. Pokoknya Bapak bacakan aja ya. Alur pendidikan, belajar. Ada apa ya? Siapa Pak? Kalau Bapak. Ini kan pengalaman dan pengalaman membaca membentuk kemampuan. Teman-teman diam. Oke, teman-teman kuliah berkurir. Oke, mohon jawab Pak. Silakan. Makasih Pak. Ya. Dikasih waktu 2 menit ya. Hah? Orang mau beresiko. Oke. Anak-anak aktivitas pemuda itu di panduan bangsa Indonesia. Mungkin Bapak ya. Ya Pak, aman Pak. Bapak garis dinamisnya tadi baca Pak. Nanti Oh, gimana? apa terasanya lihat di mata saya. Yang dulu siapa sih? Di titik balik keterlibatan dalam revolusi nasional ada yang tahu nggak? Belum lagi dari Pak. Nah, mungkin Bapak pengen salah satu mahasiswa membacakan Sudah kita mulai Pak. organisasi. Mungkin Bapak bisa baca Peran organisasi Pak. ya. Pendidikan dan memimpin BPNI, struktur pemilikan dan sipil yang mengkoordinasi petani. Nah, Selanjutnya Pak. selanjutnya Bapak minta Rahmat. Tapi boleh nanya nggak Pak sebelumnya Pak? Boleh katanya. Peran militer itu apa sih Pak? Apa? Peran militer. Peran militer itu dia Para militer. PLA. Dia itu sebagai pengawal. Oh, Pak. Iya. Mohon dibantu Bapak untuk bacakan. Siap Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, strategi komunikasi. Siaran radio menggabungkan fakta, emosi, dan ajakan bertindak membagikan keberanian massa bangsa Indonesia di masa itu dan ada ya? Ini Selesai Pak? Oke. Mungkin bisa ditolong bacakan ulang dari siapa namanya? Siapa? Udah, Aman. Aman Pak, aman Pak. Aman Pak. Strategi komunikasi siaran radio menggabungkan fakta, emosi dan ajakan bertindak membagikan Pokoknya anak-anak jangan main aktivitas. Waduh Pak,
Saya Oke, Pak Sanjiran berkasnya silakan. Mawar, Anda sedang berbicara, fokus ke depan. Nah, mungkin dari anak-anak tadi yang sudah membantu untuk membacakan, mungkin sedikit Bapak kasih jelaskan tadi. Mungkin pemuda Indonesia itu mungkin di tahun 1944 itu radio menjadi alat utama suara pembangun menjaga pemuda rakyat Surabaya, membentuk solidaritas dan aksi kolektif. Mungkin ada yang tahu? Belum dijelaskan. Mungkin ada yang tahu nggak anak peran organisasi itu apa, strategi komunitas itu apa? Ada yang bisa bantu menjelaskan? Mungkin Muhammad Dayat. Siapa? Tolong Muhammad Dayat bisa jelaskan? Ya, karena Bapak lihat kamu tadi main-main sih, tolong jelaskan. saya tim main terus Jadi menurut saya peran organisasi itu apa ya, perannya Bung Tomo dalam organisasi tersebut gitu, kayak dirikan dan memimpin kayak apa itu BPRI, yaitu struktur perang militer dan sipil yang mengkoordinasi pertahanan kota. Mungkin itu aja Pak. Oke, mungkin Bapak minta penjelasan dari Muhammad Adi. Tadi agak-agak sedikit main sama Muhammad semua. Oke, Adi, bisa kamu jelasin strategi komunikasi itu apa? Nggak kelihatan Pak, bisa ragu. Kalau bisa bisa digeser dulu. Bentar ya, sebentar dulu Pak ya. Tukar boleh Ivan tukar. Assalamualaikum Pak. Kalau mau jelaskan. Yang mana Pak? Strategi komunikasi. Iya. Jadi strategi komunikasi ini menyebarkan semangat atau motivasi melawan kepada warga-warga melalui siaran radio. Terima kasih Pak Adi. Untuk murid Bapak, mau diperhatikan lagi ya supaya nanti Bapak jelaskan. Siap, Bapak. Semua bisa mendengarnya. Slide selanjutnya. Wah, ini semuanya Pak. Masih radio. Ya, Mas. Oke. Pertempuran 10 November 1945. Tanggal ini menjadi puncak konflik di Surabaya, pertempuran besar yang menimbulkan korban besar di kedua sisi dan akhirnya menang sebagai bukti tentang bangsa pertahanan kemerdekaan. Nah, di 10 November ini diperingati sebagai hari pahlawan penghormatan terhadap perjuangan konflik warga Surabaya dan seluruh perjuangan kemerdekaan. Mungkin ada yang tahu? Sebelum pertempuran 10 November di tahun 1945. Halo Pak. Mohon diperhatikan ya. Ulang Bapak dan teman-temannya. Nah, mungkin yang Bapak sudah baca di pertempuran 10 November 1945 menjadi puncak konflik di Surabaya. Pertempuran itu saja. Pertempuran yang sangat besar. Mungkin ada yang tahu nggak? Tolong Muhammad siapa? Muhammad Nazrul. Muhammad siapa? Selamat Pak, namanya Pak. Muhammad tolong jelaskan. Sebelum ada pertemuan di tanggal 10 November, tolong jelaskan konflik di Surabaya yang menimbulkan korban besar. Kok bisa? Gimana bisa terjadi? Bisa. Karena ada konflik di Surabaya yang menimbulkan korban besar, yang menimbulkan korban besar di kondisi dan akhirnya dikenal sebagai bukti dari falsafah. Oke, tepuk tangan dulu. Yes, Bandung Lautan Api. Karena di sini ada siswa yang akan jelaskan lagi asik-asik dandan. Waduh. Mohon dijelaskan. Mohon dijelaskan.
selesai. Maju ke depan disampaikan. Maju ke depan. Maju ke depan. Wih, saya bapak itu. Saya kenal bapak itu. Apa ya? Dana sebenarnya Dana jelaskan. Dana Infonya jangan nggak tahu pak. kenapa bisa terjadi konflik di Surabaya? Pertempurannya sangat besar, sehingga menimbulkan banyak korban. Karena mereka mau menguasai Indonesia, Pak. Selain itu, Nggak tahu, Pak. Selesai. pasti ada dong penjelasan yang lebih spesifik gitu ya. Ini kamu. Makanya kalau dijelasin Bapak, Selesai. ini sebagai pelajaran juga, kedepannya sekali selesai. Dan ketawa-tawa ini tidak lucu. Tolong bilang. Bapak ini. Terus dulu bapak. Coba, mau jelaskan ulang. Biar teman-temannya lebih puas mendengarkan. Soalnya rata-rata mahasiswa dijelasin guru itu kebanyakan fokusnya ke lain-lain. Bapak saya tidak dengar Pak, belakang saya tertawa Pak. Oke, mungkin Dana ya. Mungkin saya minta tolong si siapa? Mau tahu kan? Oh, kan? Ada tadi kata-kata terus. Coba dijelaskan dulu. Apa ini Pak? Dijelaskan tentang pertempuran 10 November menusuk dulu ya Pak. Kenapa bisa terjadinya konflik yang besar sehingga menimbulkan banyak korban? Karena ini sih Pak, perebutan sumber daya pada saat itu Pak. Alasannya kenapa? Alasannya kenapa sumber daya? Ya karena banyaknya sumber daya di Indonesia sangat terempah ya mungkin yang menjadi juga bahan-bahan namanya konflik ini yang terjadi perebutan. Masuk akal sih pak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Apa? Hah? Oke, bentar ya. Oke. Oke. Silakan. Pak, mulai tadi dijelaskan tentang pertempurannya aja. Cuma pas itu menurut Bapak sendiri Bung Tomo itu saat itu lawan siapa, Pak? Oke. Itu sangat bagus tuh pertanyaan. Saya kenal apa ini? Agak sedikit menantang itu bagus. Bapak senang sih kalau begini. Sikat Karena pak. sudah dicantumkan dan sudah Bapak tulis bahwa kenapa bisa terjadinya konflik besar-besaran sehingga menimbulkan banyak korban. Mungkin di satu sisi ya, Pak dia ketawa pak. ini Bapak oke karena kamu tahu Bapak pengen kamu jelasin. Nah, Bapak mau jelasin tadi. Pak dia nanya Pak, bisa jelaskan Soalnya Bapak pengen aja dia menganggap itu Bercanda. Bercanda. Jangan main supaya lebih puas lah, supaya lebih puas lah teman-teman. Tolong dijelaskan. Aja. No problem, no problem. Apinya ditaruh dulu. saya Bung Jawab. Di tempatnya Bapak cuma ada Surabaya, Tangerangnya. Kerja bersih. Ya. Yang di bawah siapa? Inggris ada yang mana? Israel. Nya yang Bapak lihat. Dari konflik besar yang besar konflik itu lebih dari Pak, lagi ngobrol pak, berdua pak. lebih ke Inggris. Mungkin Bapak saya jelasin nanti dulu ya biar biar lebih enakan jadi Bapak kayaknya slide dulu. Oke. Ya, Tiga dampak dan variasan bunga utomo. Mungkin ada yang bisa tolong bantu bacakan. Pak, ngobrol pak, berdua nih pak. Tadi tolong bacakan nih. Muhammad tadi Pak, Muhammad tadi. Baca Pak. Ya, Jelaskan Pak. Oke. Beri atas dulu. Baca dijelaskan Pak. Bacakan sambil jelaskan. Karena kalian berdua main lagi ya. Bapak tiga, dampak dan barisan Tomo. Pengakuan resmi. Gelar Pahlawan Nasional Jawa Timur dilakukan pada 10 November 2008 sebagai
sebagai pengakuan atas peran sentralnya dalam mempertahankan kemerdekaan. Maksudnya adalah gelar pahlawan nasional ini baru diberikan kepada Bung Tomo 10 November 2008. Bayangkan teman-teman itu hampir 40 tahun itu. Bagaimana dari yang mau maju 40 tahun lalu dia mengakui. Oh ini Pak, ini Pak. Ini Pak, kau katakan Pak. Yang kedua, simbol semangat. Pidato dan siarannya tetap menjadi inspirasi kekuatan, menjadi inspirasi. Kata-kata dalam inspirasi rakyat menjadi warisan utama. Sebenarnya yang dijelaskan dalam simbol semangat. Jangan tidur dalam babak belakang. Ya Pak, kekuatan kata-kata itu sebenarnya dibantu oleh mic yang kerasa-kerasa sampai Sering kenapa? serius. Dipakai teman-teman ya. Pak, negara yang minta ya Pak, tidak tahu orang dari mana itu. Karena kamu Ini Pak, jangan saya Pak, kan tidak tahu. menyepelekan teman mau jelaskan, coba kalian dulu jelaskan. Tapi jelaskannya sesudah apa kalian mau mendengar? Coba jelaskan. Iya bro. Coba jelaskan. Oh kan Pak, saya cuma duduk sebentar Pak. Itu harusnya memang kayak guru belajar. Betul lagi Pak. Makanya ke depannya kalau kalian tidak bisa menjelaskan, kalian mau. Kamu menjelaskan. Tadi masih kata Muhammad Ramadhan ya. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Jelaskannya saya kata. Ya, gelar pahlawan nasional ini dianugerahkan pada tanggal 10 November 2008 yang lama sekali ya. Dari tahun 1945 hingga 2008 itu berapa tahun itu? Yang satu Mana. Ini lagi kan kita main. Skip aja lah hari ini. Menjelaskan nanti. Bakal dijelaskan lagi mungkin. Muhammad Adi atau Muhammad Adi? Pak Adi. Tolong kamu sambil mau menjelaskan. Iya. Tolong dibaca penjelasan. Dari dampak dan Bung Tomo pengakuan resmi gelar pahlawan nasional yang digerakkan pada 10 November 2008 sebagai pengakuan atas peran sentralnya dalam mempertahankan kemerdekaan. Dan juga selain itu ada semua semangat yang dimana semua semangat menjadi inspirasi atau kekuatan kata-katanya dong dalam memobilisasi rakyat menjadi warisan utama. Pendidikan sejarah tuh ada penjelasannya. Itu mungkin di slide kedua. Oh. Mungkin ada yang bisa tolong bacakan buat orang. Saya mau Pak, boleh Pak? Tapi lindung kepala Muhammad Adi Pak. Ini baca dari mana nih Pak? Warisan atau dari Sampai zaman Buku pahlawan. Warisan semangat perjuangan. Monumen dan peringatan tahunan menjaga memori kolektif, mengumpulkan generasi muda dalam cerita pengorbanan Ukraina dan harga kemerdekaan. Jadi Pak, ada di satu desa yang melawan Ukraina namanya Pak, dia itu ada satu warisan dari leluhur Pak. Gua Cuklu namanya Pak. Ya, Gua Cuklu. Nah jadi Adi tahu. Nah jadi gua Cuklu namanya Pak. Nah jadi di sini itu penghubung Pak antara orang-orang yang golongan tua sama golongan muda Pak. Jadi tiap tahun itu ada acara di situ Pak. Sama ada yang namanya batu bumbun Pak. Ya, berbumbu. Ini batu bumbun itu. Setahu itu. Kamu apa tuh batu? Jika Jadi batu bumbun itu adalah nama sungai yang punya mitos kalau dalam sungai itu punya mitos bahwa ada harimau. Dalam mitologinya memang harimau zaman raja pada saat itu Pak. Oke, mungkin sampai sini aja mungkin kita karena waktu jam mepet kan. Mungkin kayaknya apa bagi kelompok ya. yes. Aduh, 1, 2, 3. Satu, lucu. Masa kita aja Pak. Mungkin Iya Pak, lucu Pak. Bapak mau mati besok.
namanya nggak sih? Sesuai aja sih tadi akhirnya. Pak, ini yang mana Pak? Ini kan Pak? Kalian apa jalan sih banget Pak? Ya katanya. Ini jadi bicara Pak. Dari yang pakai suku Yang main itu Pak. Dicari kemudian sih kalau boleh belakang dari bagian itu dari saya. Ini kelompok kami satu meja ini Pak. Yakin Pak? Satu deret. Biar lebih enak. Oh, berbeda. Jadi kita ngomong nih tiga orang aja. Tiga orang saja. Saya tulis, Tiga. saya tulis. Enggak bu. Apa ya? Oh baru ngerti. Tolong dibantu apa? Mina. Bisa nyimpen Pak. Saya kenal memang. Mungkin saya Habis baca. Ada gitu ya. yang mana? Saya Selesai Pak. sering bikin pertanyaan. Cendang nih. Oh yang itu ya. Oke ini ada mungkin karena waktunya Loh, Pak, saya sudah kami mau mandi. Jangan kalau soalnya aku sudah Ya, Pak. waktunya mepet kan. Tapi Oh, jadi kita nggak jadi jawab soalnya. Pak, saya sudah Oke, oh sorry, masih ada 8 menit. Jangan nih Pak. Saya masih Saya baca. Sapa, Iya. Ini belum bersama. Pak, ini sudah yang soal Pak. Dua ini apa? Dua soal. Saya tahu Pak, berarti soal itu Pak, komunikasinya sama strategi komunikasinya itu Pak. Iya. Aja. Udah dikerjakan. Jawabannya boleh sama. Jawabannya boleh sama. Karena kan dua soal. Pak nih Pak, aman nih Pak. Udah bercanda. dua Pak. Saya kita Yang dua ya lagi. Bil. Siapa Pak? Siapa Pak? Jangan sampai terpecah belah. Mau tegar. Dibantu. Iya, Bapak. Berapa menit? Ayo, kalau cepat menit, ayo. Tunggu sih Pak, sudah ini. Kita tulisnya di situ Pak. Ya. Pak, jangan main PG Pak. Ini main kamu ya? Pak, jangan main PB, Pak.
Menang nggak? Kalau menang pakai nyanyi. Main PB. Belum tuh sih. Belum, Pak. Langsung aja ini, Pak. Oke, Tunggu yang mana? setiap masing-masing kelompok mewakili satu orang apapun di situ. Dan perwakilan satu orang. Yang berdasarkan hasil mungkin di kelompok sini yang mau mewakili satu orang. Kelompok 11 yang mau mewakili. Saya Bapak. Sabau. Kelompok ini? Aku oke. Saya jadi Oke. Kalau mau kelompok kalian Yang sudah boleh kelihatan. yang sudah boleh maju. Yang sudah boleh silakan maju. Ayo teman-teman, Papa Harap, fokus. Sudah boleh. Masuk ya, Pak. Maju, Pak. Yang sudah silakan maju untuk membacakan. Tahu nomornya berapa? Ini organisasi apa ya? Ayo. Waktu sisa 2 menit. Ayo, yang sudah langsung maju. Pakai hijau. Oke. Yes. Selesai. Ya. Oke. Ande. Baca ini. Mungkin Bapak harap hasilnya memuaskan. Ya lu lah. Infonya sangat memuaskan, seret banget. Mungkin dari kelompok satu dulu. Siapa kelompok satu saja, Pak? Hidayat tolong. Yang pertama Kelompok ketiga. di pada tanggal 10 November tetap ada balik ya. Terjadi tragedi yang mana penyerangan dari pihak Inggris terhadap kota Surabaya yang mengakibatkan banyak korban jiwa gitu. Mungkin terima kasih untuk saya. Tepuk tangan dulu. Oke. Saya Bapak. Saya pertanyaan pertama apakah organisasi Bung Tomo perannya mendirikan dan memimpin mengkoordinasi pertahanan kota. Pertanyaan kedua, bagaimana strategi komunikasinya dan strateginya melalui siaran radio yang menggabungkan fakta, informasi dan ajakan bertindak yang mengakibatkan keberanian massa. Terima kasih. Tepuk tangan buat untuk dua. Tiga Pak. Ya. Ini dia, Pak. Saya izin baca ya, Pak. Ini dia, Pak. Sampai habis, Pak. Jawabannya nomor 1. Berat Pak, kan makan Pak. Bagi-bagi. Indonesia sebagai negara api, saya sebagai negara air. Tapi kelompok ketiga, saya boleh kasih tahu ketiga itu apa? Jangan. Jadi ketiga itu Pak, koalisi keren dan komunikasi Pak. Yang dimana peran ini Pak melangsungkan masuk surga dan tanpa memasuki neraka. Lama soalnya. Oke, mungkin saja. Kelas, Pak. Ini karena Masya Pak, belum bentuknya nomor 2, Bung Tomo adalah seorang pahlawan dari Surabaya. Beliau memiliki rekan-rekan personal yang jarang disebut dalam catatan sejarah. Namanya Bungok. Dia makan pagi beli saldo tangga.
lagi asal